Madinah pada suatu siang, bagai sebuah permata yang berkilau di bawah sengatan matahari padang pasir. Udara yang panas dan terik seakan-akan meleleh, membuat debu-debu halus beterbangan di antara bangunan-bangunan tanah dan batu. Namun, di balik sederhanaan fisiknya, kota ini adalah jantung dari sebuah peradaban yang sedang bangkit. Denyutnya ditentukan oleh ketegasan dan keadilan seorang pemimpin. Di sebuah ruangan yang lapang namun bersahaja, dengan dinding-dinding yang menyerap panas dan lantai yang sejuk, duduklah sang Amir Bulu Mukminin, Umar bin Khattab. Pundaknya yang bidang seakan memikul beban seluruh umat Islam dari timur hingga barat. Di hadapannya terhampar lembaran-lembaran kulit kambing yang telah disamak dan kertas-kertas papirus yang berisi laporan dari berbagai penjuru wilayah kekhalifahan. Matanya yang tajam bagai elang menyapu setiap huruf dengan konsentrasi yang dalam. Tangannya yang besar dan berotot, tangan seorang yang tak asing dengan kerja keras, sesekali memegang jenggotnya yang telah mulai diwarnai uban, tanda beban kepemimpinan yang tak ringan. Suasana hening, hanya terdengar gesekan pena ketika ia mencoretkan catatan atau instruksi. Setiap keputusan yang lahir dari ruangan ini akan bergema ke seluruh penjuru Arabia, menentukan hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Di sanalah Umar, seorang yang ditakuti karena ketegasannya, namun dicintai karena keadilannya yang tak pandang bulu. Bahkan, anaknya sendiri tak luput dari hukum pedangnya ketika terbukti bersalah. Pada siang itu, sebenarnya ada sebuah kegelisahan halus di hatinya. Sebuah perenungan tentang apakah semua keputusannya telah benar-benar diridui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah seorang yang memiliki rasa takut yang mendalam kepada Tuhannya. Sebuah rasa takut yang justru menjadi sumber kekuatannya. Sementara itu, dari balik tirai sebuah pasar tak jauh dari sana, Nuaiman bin Amr mengamati lalu lalang kehidupan kota dengan mata yang selalu berbinar-binar mencari celah untuk sebuah kejenakaan. Ia bukanlah penjahat atau pengacau, melainkan seorang sahabat Nabi yang imannya tak diragukan. Namun jiwa mudanya dan kecerdasannya yang tajam seringkali menemukan saluran dalam bentuk gurauan-gurauan yang cerdik. Wajahnya selalu dihiasi senyum kecut, seolah-olah mengetahui sebuah rahasia yang lucu yang tidak diketahui orang lain. Gurauannya bukanlah gurauan kosong yang merendahkan, melainkan lebih seperti biji yang ditanam yang diharapkan akan tumbuh menjadi pohon hikmah. Pada siang itu, pikirannya sedang bekerja keras. Ia telah memperhatikan kesibukan dan ketegasan Umar belakangan ini. Dan sebuah ide mulai mengkristal di benaknya. Sebuah ide yang berani, bahkan mungkin agak nekat, mengingatkan sang pemimpin yang ditakuti itu dengan caranya sendiri. Ia teringat akan sabda-sabda Rasulullah SAW tentang pentingnya nasihat menasihati dalam kebenaran. Agama itu nasihat. Begitu sabda Nabi. Bagi Nuaiman, nasihat tidak harus selalu disampaikan dengan khutbah yang kaku dan menakutkan. Ia bisa disampaikan dengan sebuah kejutan yang akan membekas lebih dalam di hati. Ia membayangkan wajah Umar yang tegar itu ketika menerima sebuah peringatan langsung dari sumber yang paling dihormatinya. Bukan dari manusia, melainkan seolah-olah dari alam gaib, dari Rasul yang telah wafat. Gurauan ini, pikirnya, akan menjadi gurauan terbesarnya, sebuah masterpiece dari seni prank yang penuh makna. Ia tidak ingin menjatuhkan wibawa Umar, justru sebaliknya, ia ingin menunjukkan kepada semua sahabat betapa dalamnya ketakwaan dan kerendahan hati Umar. Nuaiman menyadari bahwa untuk melaksanakan rencananya yang begitu berisiko, ia membutuhkan seorang sekutu yang memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan. Satu nama langsung terpikir,
Abdurrahman bin Auf, sang saudagar kaya yang dermawan dan sahabat dekat Nabi yang dihormati semua orang. Nuaiman menemui Abdurrahman di kediamannya yang luas, tempat sang saudagar biasanya menyelesaikan urusan-urusannya setelah sholat zuhur. Setelah pertukaran salam dan basa-basi singkat, Nuaiman langsung masuk ke pokok permasalahan dengan suara berbisik, seolah-olah membicarakan rahasia negara. Wahai Abdurrahman, andai kata ada sebuah cara untuk mengingatkan sang singa padang pasir akan keaguman Robnya dengan sebuah peradaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, apakah engkau akan mendukungnya? Abdurrahman menatapnya curiga. Lagi-lagi akal-akalanmu, wahai Nuaiman. Aku harap kali ini tidak akan berakhir dengan kemarahan Umar yang meledak-ledak. Ingatkah kau ketika kau mempermainkannya dalam urusan kurban? Nuaiman tersenyum. Ini berbeda. Kali ini niatku murni untuk kebaikan kita semua. Aku ingin menanamkan sebuah pelajaran tentang kerendahan hati di hadapan Allah. Bayangkan bagaimana reaksi Umar, manusia paling tegas di muka bumi ini, jika ia menerima sebuah surat yang konon katanya berasal dari Rasulullah SAW sendiri. Mata Abdurrahman membelalak. Rencana itu terdengar begitu gila dan berbahaya. Namun, setelah Nuaiman menjelaskan detail dan tujuannya dengan sungguh-sungguh, menekankan bahwa isi surat itu nanti akan penuh dengan nasihat yang baik dan benar, lambat laun keraguan Abdurrahman mencair. Ia melihat cahaya ketulusan di balik kelucuan Nuaiman. Akhirnya, dengan sedikit menghela napas, Abdurrahman bin Auf mengangguk. Baiklah, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, jika ini meledak di wajah kita, kau yang akan menanggung konsekuensinya. Dengan disetujuinya rencana itu oleh Abdurrahman, Nuaiman segera memulai tahapan yang paling krusial, pembuatan surat palsu tersebut. Ia menyendiri di sebuah ruangan kecil di rumahnya, dengan peralatan tulis yang terbaik. Ia mengambil sehelai perkamen yang halus, memastikan kualitasnya layak untuk sebuah dokumen penting. Pena bulu ayam direndam dalam tinta hitam pekat, dan dengan tangan yang sesekali gemetar karena antisipasi, ia mulai menulis. Nuaiman bukanlah seorang pemalsu yang biasa. Ia adalah seorang seniman yang sedang menciptakan sebuah ilusi untuk kebaikan. Ia memilih kata-kata dengan sangat hati-hati, meniru gaya bahasa dan semangat dari hadis-hadis Nabi. Tulisan tangannya pun ia usahakan seindah dan semirik mungkin dengan gaya tulisan para penulis wahyu, meski tidak sempurna. Isi surat itu kira-kira berbunyi, dari Muhammad Rasulullah kepada hambaku yang soleh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amma ba'du. Wahai Umar, telah sampai kepadaku ketegasanmu dalam menegakkan syariat Allah di muka bumi. Teruskanlah perjuanganmu dan jangan sekali-kali engkau lemah. Namun ketahuilah bahwa ketegasanmu terhadap dirimu sendiri dan hawa nafsumu haruslah melebihi ketegasanmu terhadap orang lain. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam setiap langkahmu, dalam urusan yang engkau anggap kecil maupun yang besar. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah selesai, Nuaiman membacanya berulang-ulang. Ia merasa puas. Surat ini, meski palsu, mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Ia lalu membubuhkan tanda khusus di bagian bawah surat, sebuah coretan kecil yang menyerupai stempel untuk menambah kesan otentik. Kemudian dengan hati-hati ia menggulung perkamen itu dan mengikatnya dengan seutas tali kulit sederhana. Karya palsu itu yang penuh kebenaran kini siap diantarkan. Agar rencananya sempurna,
Nuaiman membutuhkan seorang kurir yang tidak dikenal oleh Umar dan para sahabat utama. Ia pergi ke pinggiran kota, mencari seorang bedui yang baru saja datang ke Madinah atau seorang musafir yang sedang transit. Akhirnya, ia menemukan seorang pria sederhana dari suku pedalaman yang sedang menjual hasil bumi di pasar. Pria ini memiliki wajah yang polos dan tidak terlihat cerdik, cocok untuk perannya. Nuaiman mendekatinya dengan senyum ramah. "Wahai saudaraku, apakah kau bersedia melakukan sebuah tugas penting dengan imbalan yang setimpal?" katanya sambil menggoyang-goyangkan sekantung kecil berisi dirham. Pria itu mengangguk, matanya berbinar melihat uang. Nuaiman kemudian memberikan gulungan perkamen itu. "Ini adalah sebuah pesan penting. Antarlah ini langsung ke tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Katakan saja bahwa kau mendapatkannya dari seorang musafir tak dikenal yang memberikannya kepadamu di gerbang kota dan memintamu untuk menyampaikannya dengan segera. Jangan katakan lebih dari itu." Nuaiman membayar pria itu separuh dari upahnya dan menjanjikan separuhnya lagi jika ia berhasil melaksanakan tugas tanpa kesalahan. Dengan jantung berdebar, Nuaiman mengamati dari kejauhan saat sang kurir yang tak tahu menahu tentang isi dan maksud sebenarnya dari surat itu berjalan menuju pusat pemerintahan membawa bom waktu yang penuh hikmah. Sementara sang kurir berjalan menuju tempat Umar, Nuaiman dan Abdurrahman bin Auf telah mengambil posisi di sebuah ruangan yang berdekatan, terpisah oleh sebuah tirai yang memungkinkan mereka mengintip tanpa terlihat. Suasana di ruang Umar masih sama, hening dan penuh konsentrasi. Umar tampak sedang memeriksa laporan keuangan Baitul Mal. Wajahnya berkerut, menandakan pikirannya yang sedang bekerja keras. Di sisi lain, di balik tirai, Nuaiman hampir tidak bisa menahan diri. Ia terus-menerus mengintip, menggigit-gigit kukunya, dan sesekali memandang Abdurrahman dengan ekspresi campur aduk arah gugup dan girang. Abdurrahman sendiri lebih tenang, namun napasnya juga agak tersengal-sengal. Ia terus berdoa dalam hati agar rencana gila ini tidak berbalik menjadi bencana. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Mereka bisa mendengar deburan jantung mereka sendiri. Inilah momen yang ditunggu-tunggu, momen di mana akal licik Nuaiman akan diuji dan ketakwaan sejati Umar akan diperlihatkan. Nuaiman membisikkan kepada Abdurrahman, "Lihatlah, sebentar lagi kita akan menyaksikan sesuatu yang langka. Demi Allah, aku yakin Umar akan menunjukkan sisi yang membuat kita semua malu." Pintu ruangan akhirnya terbuka. Sang kurir dengan wajah polos dan sedikit gugup masuk dan membungkuk hormat. "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin," katanya dengan suara bergetar. Umar mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam menatap orang asing itu. "Waalaikumsalam, ada yang bisa kubantu?" Sang kurir kemudian maju beberapa langkah dan menyerahkan gulungan perkamen itu. "Seorang musafir, wahai Paduka, ia memberiku ini di gerbang kota dan bersumpah agar aku menyerahkannya langsung ke tangan Paduka. Katanya, ini sangat penting." Umar mengambil gulungan itu dengan sikap waspada namun penuh hormat terhadap setiap pesan yang datang kepadanya. Ia membuka tali pengikatnya dan membentangkan perkamen itu. Saat matanya mulai membaca baris pertama dari Muhammad Rasulullah, seketika itu pula
Dunia seakan berhenti berputar bagi Umar. Wajahnya yang biasanya berwarna sawo matang memudar menjadi pucat pasi. Tangannya yang perkasa, yang mampu menghunus pedang dengan gagah berani, mulai bergetar tak tertahankan, membuat perkamen itu berdesir. Nafasnya tersendat-sendat. Ia membaca surat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Bibirnya yang tegas komat kamit mengulang-ulang setiap kata, seolah-olah mencoba menelan dan mencerna setiap huruf yang konon datang dari junjungannya yang paling dicintainya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia tahan, tidak sampai tumpah. Ia lalu berdiri. Tubuhnya yang tinggi besar terlihat agak goyah. Dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia memegang bayi yang baru lahir, ia melipat surat itu dan mendekapkannya ke dadanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada sang kurir yang masih menunggu, Umar berbalik dan berjalan perlahan menuju kamar pribadinya yang bersebelahan. Langkahnya berat, penuh dengan perenungan. Ia menutup pintu, meninggalkan sang kurir yang bingung dan 2 pasang mata yang mengintip dari balik tirai. Di dalam kamar yang sunyi, Umar duduk di atas lantai, bersandar ke dinding. Ia kembali membuka dan membaca surat itu. Kali ini air matanya tidak bisa lagi dibendung. Butiran jernih itu mengalir deras membasahi jenggotnya yang lebat. Ya Allah, bisiknya lirih, suaranya serak. Apakah hamba-Mu ini telah lalai? Apakah ketegasan hamba telah berubah menjadi kekasaran? Apakah hamba telah mengabaikan urusan-urusan kecil yang justru besar di mata-Mu? Surat palsu itu telah menyentuh cordi yang paling dalam di hatinya. Ia bukan takut pada hukuman, tetapi takut telah mengecewakan Rasulullah dan yang terpenting, Allah Azza wa Jalla. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama di sana, berkontemplasi, memeriksa kembali niat dan tindakannya selama ini. Kehusyukan yang ia tunjukkan adalah bukti nyata dari kedalaman iman dan kerendahan hatinya. Seorang pemimpin dunia takluk oleh sebuah peringatan dari alam lain. Dari balik tirai, Nuaiman tidak bisa menahan diri. Begitu melihat Umar masuk ke kamarnya dengan wajah yang begitu khidmat dan penuh ketakutan, ia meledak dalam tawa terbahak-bahak. Ia memegangi perutnya yang sakit karena tertawa terlalu keras, dan air mata yang berbeda dari air mata Umar mengalir di pipinya. Lihatlah wahai Abdurrahman, demi Tuhan Ka'bah, aku belum pernah melihat Umar seperti anak kecil yang ketakutan. Abdurrahman bin Auf, meski awalnya mencoba untuk tetap serius, akhirnya juga tidak bisa menahan senyum lebar. Ia menggeleng-geleng kepala, campur antara kagum dengan kelakuan Nuaiman dan terharu dengan reaksi Umar. Dasar gila kau Nuaiman, kau berhasil, kau benar-benar berhasil. Suara tawa mereka akhirnya terdengar oleh Umar yang keluar dari kamarnya. Wajah Umar sudah lebih tenang, namun bekas air mata masih bisa terlihat samar. Matanya yang tajam kini memandang langsung kepada Nuaiman yang masih terpingkal-pingkal dan Abdurrahman yang tersenyum kecut. Dalam sekejap, kebijaksanaan dan intuisi Umar yang terkenal itu menyatukan semua petunjuk. Tawa Nuaiman, senyum Abdurrahman, dan isi surat yang tiba-tiba. Sebuah senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia mengerti, ia telah menjadi korban dari gurauan terhebat Nuaiman.
Umar tidak marah. Ia tidak berteriak atau menghukum Nuaiman. Sebaliknya, ia berjalan mendekati kedua sahabatnya itu dengan wajah yang tenang dan penuh wibawa. "Wahai Nuaiman," katanya dengan suara yang dalam dan bergetar penuh emosi. "Demi Allah, andai surat ini benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan menjadi harta karun yang paling berharga dalam hidupku, melebihi seluruh kekayaan dunia. Aku akan jadikan ia pedoman hingga akhir hayatku." Ia kemudian memandang keduanya. "Tetapi karena ini adalah buatan tanganmu yang licik, ketahuilah bahwa isinya tetaplah benar. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan kecil maupun besar. Itu adalah nasihat yang paling berharga. Gurauanmu ini telah mengingatkanku akan hal itu dengan cara yang tidak akan pernah kulupakan." Nuaiman segera mendekat dan memeluk Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin. Niatku hanya satu, untuk melihat ketakwaan sejatimu. Dan demi Allah, aku telah menyaksikannya hari ini. Kau yang ditakuti oleh para raja, ternyata begitu takut dan tunduk kepada penciptamu." Umar membalas pelukan itu, sebuah pemandangan langka yang menghangatkan hati. Kisah ini kemudian tersebar di kalangan para sahabat, bukan sebagai aib bagi Umar, melainkan sebagai bukti nyata akan kedalaman imannya. Dan gurauan Nuaiman pun dikenang bukan sebagai kelucuan semata, tetapi sebagai sebuah masterpiece dakwah yang penuh hikmah, mengajarkan bahwa kebenaran bisa disampaikan melalui berbagai cara, bahkan melalui sebuah kebolongan yang suci, dan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang takut hanya kepada Allah semata.